Halo Sobat Genvest, ketemu lagi di acara podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrolin sektor yang cukup menarik ya tentunya, yaitu sektor perbankan bersama analis yang cover sektor tersebut, yaitu Owen Chandra. Halo, apa kabar Owen? Baik Mas Mino, apa kabar juga Mas? Baik. Oke, jadi ini belakangan sektor perbankan menjadi sorotan ya. Betul. Karena pergerakannya di market gitu. Belum lama ini juga emiten-emiten perbankan sudah merilis kinerja mereka di kuartal 4 atau di sepanjang tahun 2024 ya, Owen. Betul. Nah, kira-kira nih hasilnya secara ringkas gimana nih, Owen, kinerja mereka di tahun lalu? Tahun 2024 as a whole ya. Kami dari tim CGS Perbankan tuh melihat bahwa hasil-hasil emiten perbankan ini, terutama the big four banks ini, bisa dibilang sesuai ekspektasi ya, atau inline resultnya. Dan kalau dibandingin juga dengan Bloomberg Consensus juga bisa dibilang inline. Tapi kalau outside of the big four banks itu juga ada result dari Bank BTN, Bank Syariah Indonesia, dan juga Bank Tabungan Pensiunan Syariah. Nah, untuk Bank BTN dan Bank BTPS juga resultnya relatively inline juga. Sedangkan untuk BRIS itu sepertinya satu-satunya bank yang bisa dibilang ada slight beat-nya ya di tahun 2024 kinerjanya. Oke, jadi secara umum ya boleh dibilang BRIS doang yang sedikit memberikan kejutan ya, yang lain relatif inline. Betul. Nah, selain mereka itu merilis laporan keuangannya, ini kan mereka juga merilis panduan ya untuk tahun ini atau tahun 2025. Nah, kira-kira untuk masing-masing emiten ya, terutama untuk emiten big cap gitu, ini panduannya seperti apa nih, Owen? Nah, untuk guidance ya, untuk big four banks ini bisa dibilang pada vary ya, maksudnya guidance-nya. Kalau BCA kita lihat tuh in terms of loan growth-nya itu atau pertumbuhan pinjamannya itu, mereka guidance-nya paling rendah ya, di sekitar 6-8%. Dan ini bisa dibilang sangat konservatif dari BCA, dan berdasarkan emang historinya juga dari BCA itu, emang kalau untuk guidance loan growth ini BCA selalu yang paling konservatif. Jadi mereka cenderung hati-hati ya. Betul. Sedangkan untuk BRI itu untuk tahun ini mereka juga karena ingin fokus untuk memperbaiki aset quality mereka, mereka juga conservatively guide sekitar 7-9%. Sedangkan Mandiri itu di kisaran 10-12%, dan Bank Negara Indonesia atau BNI itu di sekitar 8-10% ya. Nah, itu untuk loan growth-nya. Untuk dua metrik yang lain yang biasa saham-saham perbankan ini juga guide adalah credit cost atau juga NIM-nya ya, atau net interest margin. Untuk credit cost BCA itu emang selalu yang paling rendah di antara emiten big four banks yang lain. BCA target itu untuk di tahun 2025 itu di sekitar 30 basis point ya. Dan sedangkan BRI karena terkena asset quality issue tahun lalu, dan mereka credit cost-nya itu tetap masih tinggi saat tahun 2024, mereka jadi untuk 2025 ini guide-nya juga masih di level yang agak tinggi ya, yaitu di sekitar 3,2%. Ini kalau nggak salah kurang lebih sama ya kayak tahun lalu ya. Betul. Dan Mandiri itu targetnya di sekitar 1-1,2%, naik dari credit cost mereka di tahun 2024, tapi hanya naik sedikit doang. Kalau BNI itu di kisaran yang sama lah dengan hasil 2024, credit cost-nya di sekitar 1%. Kalau untuk NIM-nya, BCA itu karena emang mereka salah satu bank yang diantara bank-bank yang melayani commercial segment dan corporate segment itu, NIM-nya itu salah satu yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan Mandiri atau Bank BNI. Betul. BCA itu targetnya di sekitar 5,7-5,8%, sedangkan
Mandiri itu di sekitar 5 sampai 5,2% dan BNI itu di sekitar 4 sampai 4,2% ya. BRI karena mereka serve-nya di segmen yang lebih di micro area, jadi mereka target biasa NIM-nya juga lebih tinggi dan ini normal lah. Target NIM mereka itu di sekitar 7,3 sampai 7,7% kalau BRI ini. Ya, ini menarik ya untuk target NIM-nya, karena kita tahu tahun lalu ini emiten-emiten perbankan ini cukup tertekan karena kondisi likuiditas yang cukup ketat. Betul. Ya. Ini menariknya adalah kalau kita kan laporan keuangan udah dirilis nih. Betul. Berarti kita bisa kira-kira mereka akan membagikan dividen berapa kan? Sebentar lagi nih musim pembagian dividen. Nah, untuk masing-masing emiten ini kira-kira mereka akan bagikan dividen seberapa besar gitu, Awan? Nah, betul. Bisa dibilang karena harganya saham perbankan ini sudah turun, dividen yield-nya bisa sangat menarik ya, dan lumayan tinggi. Kalau untuk dari sisi dividen payout-nya dulu, kita prediksi itu di saham seperti BNI, Mandiri, dan BCA, dividen payout rasionya itu di sekitar 60-65%. Kalau BRI, karena emang mereka dari dulu yang paling tinggi dividen payout ratio-nya di antara 4 perbankan ini, kita prediksi di sekitar 85% dividen payout rasionya. Tinggi banget ya? Jadi lumayan tinggi, betul. Jadi untuk kalau kita lihat dari harganya dan dividen yield-nya, dividen yield-nya Bank Negara dan Mandiri itu bisa di sekitar 8%, 7-8%. Luar biasa. Kalau BRI itu totalnya itu 9%, tapi karena mereka sudah membagikan interim dividen di akhir tahun lalu, jadi final dividennya saja itu di sekitar 6-7%. Nah, untuk BCA itu juga mirip-mirip ya, karena sudah bagi interim juga akhir tahun lalu. Jadi untuk final dividennya nanti itu di sekitar 2-3% gitu ya, dividen yield-nya. Jadi di balik penurunan harga saham sebenarnya kalau dilihat dari sisi positifnya ada ya, betul. Yaitu dividen yield-nya semakin besar, betul. Oke, menarik banget. Nah, untuk membagikan dividen ini kan biasanya harus melalui persetujuan rapat umum pemegang saham ya. Betul. Ini untuk waktunya sendiri dari beberapa emiten bank ini yang bank boleh dibilang bank besar, ini mereka kapan nih Awan akan melakukan RUPS ya? Iya, kalau untuk RUPS sendiri yang kita sudah tahu aja dari Big Four Banks ini mereka akan conduct RUPS-nya itu di sekitar bulan Maret lah, di pertengahan Maret kira-kira. Nah, untuk agendanya tentunya yang bisa dibilang menjadi katalis positif atau give us surprise gitu untuk harga sahamnya adalah jika dividen payout rasionya itu dinaikkan untuk bank-bank, terutama bank SOI ini atau BUMN, dan juga mungkin bisa ada surprise jika ada pergantian dari tim manajemennya ya, dari 4 bank ini. Tapi kalau misalnya tadi ya tiba-tiba dividen payout rasionya dinaikin nih, ini berarti potensi yang cukup gede justru di bank-bank seperti BNI dan Mandiri ya, yang tadi sekitar 60 sampai 65 ya. BRI mungkin ya walaupun bisa aja kalau itu, tapi mungkin roomnya agak sedikit kita. Betul. Berarti ini yang menarik, yang perlu diperhatikan banget ini terkait dengan RUPS ini bank-bank BUMN ya, tadi ya, seperti Awan bilang. So kalau untuk BCA juga sebenarnya kan agenda pergantian manajemen itu kan sebenarnya sudah diberitahu juga kan Pak Yaya untuk menjadi presiden komisaris, dan penggantinya adalah Bapak Hendra Lembong. Jadi emang itu bakal menjadi agenda di BCA lah. Sedangkan yang di bank BUMN jika ada pergantian, untuk sekarang kita belum tahu. Oke, terakhir nih Awan, tentunya tadi ya dari sisi kinerja kita udah bahas, kemudian dari target di tahun 2025 juga udah kita omongin tadi, plus dividen. Betul. Nah, tentunya tidak lupa untuk rekomendasi dan target harganya nih Awan, biar Sobat Genpes ini punya pegangan nih kalau misalnya mau beli atau investasi di saham-saham perbankan big cap gitu. Nah,
Untuk targetnya mungkin bisa dibilang dari harga sekarang tuh cukup tinggi ya targetnya. Karena kalau dari target CGS sendiri itu untuk BCA itu di sekitar 12.350 rupiah. Untuk BRI Bank Rakyat itu di sekitar 5.450 rupiah. Untuk Bank Mandiri di sekitar 7.500. Dan untuk Bank Negara Indonesia itu di sekitar 5.800 ya. BRIS juga kita bisa dibilang itu salah satu kalau misalnya kita besarkan menjadi Big Five Banks itu mungkin bank kelima ya terbesar. Nah itu target price ya dari tim kita juga di sekitar 3.700. Untuk topik kita dari tim kami itu adalah BRIS, BNI dan Bank Rakyat ya. Kita suka BRIS karena kita sangat suka dengan pertumbuhan mereka yang masih sangat kencang dan ROE yang sangat bagus juga. Dan untuk BNI itu kita masih percaya bahwa funding franchise improvement mereka untuk dari deposit side dan dengan mengembangkan super app mereka yaitu Wonder by BNI itu bisa sangat membantu mereka mendapatkan funding yang sangat bagus ya. Dan tentunya lebih murah ya. Dan tentunya lebih murah, betul. Dan untuk BRI kita juga masih suka karena kita percaya mereka aset quality-nya emang walaupun bisa dibilang mungkin bikin beberapa investor ragu dan takut, tapi kita sangat percaya bahwa BRI itu bisa membersihkan aset quality ini dan bisa continue to grow in the future. Oke ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi pembahasan kita tentunya tadi sangat menarik sekali dan semoga bisa menjadi insight ya atau tambahan informasi buat teman-teman yang mau invest di pasar modal dan khususnya di saham-saham perbankan. Oke, cukup sekian podcast dari kami. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi? See ya!